hati kita, pankreas dan lain sebagainya. Ada perubahan pada diri kita setiap detik. Karena setiap detik ada perubahan, maka tentunya kita juga harus menjaganya setiap detik. Jangan sampai ada satu detik saja yang membuat setan sukses menggoda kita. Yang saya khawatir apa? Setan laknatullah memurtadkan kita satu detik sebelum pintu taubat ditutup saat syakaratul maut. Itu yang saya khawatir. Saya selalu berlindung pada Allah, ya Allah, meninggalkan, wafatkan, matikan saya dalam husnul khatimah. Matikan saya tetap dalam keadaan Islam. Itu yang saya khawatir. Tentu itu sangat tergantung kepada bagaimana kita biasa memiliki pikiran. Kalau pikiran kita biasa rudet sama suami, insya Allah akhir hayatnya ayo mikiran salaki, kan itu. Sudah, suami mah biarkan saja, kita layani saja sebaik-baiknya, insya Allah Allah ridho, kan gitu. Kita layani sebaik-baiknya, kita perlakukan sebaik-baiknya. Tos suami kudu di pikiran, mau pulang mau nggak pulang, mau sama siapa kumaha dinya, tos aslina nggak sempet, kita nggak akan sempet, kita tidak akan sempat untuk apa namanya, untuk membangun kedekatan kita dengan Allah kalau detik-detik waktu kita hanya dipikirkan oleh sesuatu yang tidak perlu. Punten, urusan hati suami urusan kita bukan urusan Allah, kan kumadinya. Si suami kita ternyata pedit pisan, bahkan cenderung jahat dan tidak romantis, itu urusan siapa? Urusan Allah. Tos kumaha Allah lah. Mangga, yang penting saya menjadi ahli surga, titik, tos. Ya kan? Ningali suami kumisna ngan sabelah, antepkeun. Teu kudu dipikiran, itu hobi dia meureun keresep gitu. Keun antepkeun. Hanya ngasih tahu akang itu teh sabelah teu naon, sudah beres. Teu kudu jadi masalah, kan itu ya. Seperti itu. Kita sering sekali mempermasalahkan sesuatu yang bukan urusan kita sampai hilang dan sedikit sekali kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah karena setan. Summa la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa aymanihim wa sama'ilhim. Al-A'raf 17 kalau nggak salah. Itu Masya Allah, setan menyibukkan kita untuk memikirkan sesuatu yang tidak perlu. Anak tidak naik kelas, itu urusan kita bukan urusan ibu menuntun, membimbing, ngasih tahu cukup, nggak usah sampai nyentak. Buktinya yang naik kelas terus, ranking 1 terus, tidak selalu sukses, ya kan? Ayah nih jadi supir bus kota, ranking 1 TSD. Saya punya saudara naik SD, naik SMP, naik pernah, SMA naik pernah. Sekarang jadi arsitek terbaik di dunia, di Asia. Naik teteh. Jadi apa itu yang jadi ukuran kita? Terus ada teman-teman yang sekarang ini miskin, ternyata anaknya sukses, banyak. Sekarang ada teman-teman yang nu ayeuna beunghar, ternyata anaknya nyungsep, banyak. Artinya hidup kita bukan milik kita, hidup kita sepenuhnya milik Allah. Kenapa kita disibukkan oleh urusan-urusan yang bukan urusan kita? Titik. Tah eta. Ya, sekian saja. Dengan sakit tuh, dengan sakit tuh sok sakumaha naon deui atuh. Itu. Jadi Masya Allah, sudahlah, ketika mobil saya mogok urusan saya bukan urusan bengkel, bengkel kan beres kan. Aya nu mikiran kunonnya mogok, alah geus bengkelkeun beres. Terus ketika kita batuk, pilek, flu, ngagoler, urusan kita bukan, itu urusan dokter, ke dokter. Tapi dah Ustaz nggak punya uang, ngomong ke dokter, dok nggak punya duit, tapi yang cager. Pasti dokter juga ada kode etik kedokteran, pasti mengobati, dan tidak mungkin tidak. Cari aja dokternya yang pakai nikopen, banyak sekarang mah pasti bager. Pasti. Kan Menteri Agama salah ya, yang pakai nikob dianggap teroris, justru bager malah menurut saya. Tengah ganggu. Masalahnya keur ngajebian gitu apal orang. Seperti itu. Jadi tidak usah kita habiskan waktu kita untuk sesuatu yang bukan urusan kita. Itu poinnya. Karena ternyata itu bukan urusan kita yang ada dari luar. Karena ternyata itu juga menghabiskan waktu kita untuk mendekatkan diri dan mengenali Allah. Kemudian jangan habiskan waktu kita untuk memenuhi hajat hawa nafsu nu teu eureun-eureun. Kalau saya nggak pernah beli handphone, tapi handphone saya pasti update yang terakhir. Karena pastilah yang ngirim. Wallahu alam. Jadi saya udah nggak pikirin handphone, itu bukan urusan saya, urusan ngirim. Bener tuh? Betul.
sampai yang termahal, masya Allah. Saya sendiri nggak mampu membelinya, ayah gitu. Dan saya nggak memakainya, ada tuh bisa. Iya, seperti itu. Jadi manajemen strategi itu bisa mengendalikan hawa nafsu kita, ya kan? Kalau kita hidup dengan manajemen, begini, saya punya madrasah. Saya ingin memberikan hadiah handphone kepada santri-santri saya. Buat apa? Supaya mereka update dengan teknologi. Dan mereka tidak, apa ya bahasa Indonesianya, tidak kaget, terhoken ketika mereka bertemu dengan teknologi. Nah kemudian, apa yang saya lakukan? Bingung kan? Terlalu mahal saya memberi handphone. Ya sudah, yang hafal beberapa ratus ayat Quran, saya kasih hadiah handphone. Dan banyak itu yang hafal. Program madrasah saya bukan program tahfidz, tapi itu menjadi bagian daripada kegiatan kami. Akhirnya saya pinjam uang ke bank. Kemudian saya titip di Cina, biar Cina yang ngelolanya. Saya hanya bilang kepada mereka, saya minta untungnya aja. Terus setiap laba, setiap untung dia berikan pada saya dalam bentuk handphone, dan itu bisa saya hadiahkan. Udah, dia yang bayar cicilannya, beres. Dan itu bukan saya, banknya bank syariah. Kan beres kan? Pakai manajemen. Kira-kira saya jadi nganjuk ngahutang nggak untuk memenuhi itu? Tidak. Si eta nu ngahutang, pan si eta nu liurna. Kan gitu, ini tarik teuing ceng. Ceng we lah, da urang Garut. Gitu ya. Jadi matiin aja. Jadi saudara-saudara sekalian. Jadi lawan nanti. Kayak gini aja sih. Enggak. Kecilin aja dari sananya. Nggak apa-apa, ini sensitif soalnya mic ini mah. Nah jadi saya tidak membuat diri saya repot, enggak. Banyak kok memanage. Saya pernah gini, nafsu saya nih, saya pengen ngasih rumah ke orang itu, karena orang itu ustadz dan jihadnya luar biasa dan harga rumah mahal. Apa yang saya lakukan? Mikir saya, di sebuah tebing dekat sungai, saya bikin sebuah tempat dekat sawah di situ. Saya beli jerami, bukan Jeremy Thomas, jerami Thomas saya beli. Terus saya kumpulkan. Setelah membusuk, saya tumpuk di rak-rak di situ, di rak. Kemudian itu ditutup oleh tenda jerami, juga dibuat tenda. Di dalamnya saya tanam jamur kancing, yang biasa ibu beli, jamur bulat-bulat itu. Saya tanam jamur kancing. Sudah 4 kali panen, si jerami ini membusuk. Saya simpan keluar, saya simpan cacing di situ. Setelah membusuk, saya kemas si busukan jerami itu. Cacingnya saya bersihkan, saya jual ke toko obat. Busukannya jadi pupuk. Jamur kancingnya dijual. Saya niat awalnya menjual jamur kancing. Harganya 1.500 biaya produksi dari jamur kancing kalau tanpa apa-apa. Kurang lebih 800 rupiah. Setelah saya jadikan cacing, itu cacingnya 11.000 sekilo. Terus pupuknya 10.000 seplastik. Akibatnya biaya produksi jamur kancing berapa? Minus 21.000. Minus 21.000 biaya produksi jamur kancing. Hanya dalam waktu 8 bulan terpenuhi hajat saya. Setelah itu saya berikan usaha jamur kancing ini pada orang lain. Orang lain pengusaha, beres. Saya mau ustad, guys. Udah. Menyangka disebutkan ustad jamur. Bahaya. Jamur teh lucu. Mun disebutna ustad non nu bodas-bodas teh. Bukan. Tatomping. Panu pan jamur, panu gitu. Ustad panu pan bahaya. Jadi, masya Allah. Ternyata dengan manajemen kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Bagaimana memanage cinta kasih dengan suami. Kenapa banyak anak sekarang ke gadget gini aja? Kenapa? Dengan duaan di rumah. Adiknya di atas, kakaknya di bawah, ibunya di dapur, ayo whatsappan, bapaknya di luar, dasin kepangi, gitu. Terus jadi masing-masing. Coba kalau anak 12, kira-kira sempat nggak Pak pisah model begitu? Enggak, buk-buk di rumah para saya, wah ribut gandeng, udah nggak butuh handphone, rame itu, iya kan?
Manajemen. Ya, salah sih atuh da ibu pun merencanakan anak hanya 2, gitu hasilnya. Iya kan? Rencana punya anak berapa? Sekarang berapa? 3 tuh, can rame. Harus 3, yang ketiga tidak terlalu sakit ya melahirkan. Sakit yang pertama yang sangat sakit sekali, tapi tidak ada yang paling sakit, yang sangat sakit kecuali melahirkan, dan tidak ada yang paling mudah dilupakan dari sakit yang sangat sakit, melahirkan. Sudah berat sekali melahirkan, pas ngedengar suara anak, hilang aja sakit nanti. Ya. Pas ngedangu bapak ngagorowok nyeri deh ya. Itu. Jadi, masya Allah, sudah. Jangan kita sibuk ngurusin yang bukan urusan kita. Yang kedua, jangan kita disibuki memenuhi hajat hawa nafsu kita. Hati-hati. Ingat saya dulu tahun pertama saya nikah, jalan-jalan sama istri saya. Istri saya suka tas. Dia ngeliat tas bagus, Pak, bagus, mau belilah. Awis Pak, meser. Jangan ngomong mahal sama saya saat peser mah. Ya, saya punya uang 20 juta, harga itu 20 juta kurang 1.000, mahal tuh. Tuh murah guys. Sepanjang kebeli murah itu aja. Terus saya hanya nanya sama dia begitu waktu itu. Kira-kira Allah ridho nggak? Duka. Kira-kira tas di rumah yang ada itu bakal ditanya nggak sama para malaikat nanti? Ditanya. Boleh beli ini, keluarkan dulu yang ada di rumah. Akhirnya pulang, yang di rumah dibagikan, baru dia beli itu. Itu baru bener, kan seperti itu. Jangan ini dikumpulkan, ditumpuk. Jangan, nanti Allah nanya itu. Para malaikat nanya dan kita belum tentu bisa menjawabnya. Karena itu saya juga sering nyetir sendiri kan. Pakai kendaraan kemana-kemana saya sering nyetir sendiri. Dan ternyata sesudah dicoba nyetir 2an heureun. Patumpuk. Ya, cek nah ya nih itu. Jadi ternyata masya Allah saya nyetir sendiri. Kenapa? Banyak panitia-panitia dari majelis yang nanya, Ustaz mending ngerasakeun eta nyetir nyalira. Saya bilang enggak apa-apa. Saya takut waktu saya ditanya oleh Allah pakai naon, jalan-jalan pergi ke majelis di supiran usaha ku supir, hari kamu udah nggak bisa meren gitunya gitu. Terus naonan we sepanjang di mobil ya naon we. Kebayang nggak banyak tenaga saya yang terbuang kalau saya di supiran kuno lain kan itu? Nggak, saya pengen habiskan semuanya sampai betul-betul letih dan wafat itu. Sampai kata malaikat enggak, saya mah pinuh surga kan? Tah, itu bener kan gitu. Daripada ulah eta ulah ka surga pangedulan, nya sih dikira terus kan cicing wae kan gitu. Ada yang zikir terus tapi diam tidak bermanfaat. Berikan waktu kita di rumah Bu, titip supaya nafsu kita bisa terkendali. Sibukkan di rumah dengan urusan apa saja meskipun di rumah ada 22 pembantu, antep. Ibu ngosrek, kamar mandi, dapur, ketenanan pembantu mah kena cenah sara rantai. Kan itu. Supaya apa? Nanti di akhirat ditanya pas ibu bareng sama pembantu ibu di rumah di rumah ditanya di akhirat. Ibunya masuk surga langsung. Kenapa pembantunya tidak? Ada cara ricing kan itu. Mending orang kan ke surga, betul Bu? Sibukkan diri kita sesibuk-sibuknya sampai kita bukan untuk suami, bukan untuk Allah. Kalau untuk suami giliran suami baik asik, tapi giliran suami nggak baik liar dong, ya kan? Udah suami mah antep ya antep. Kena cina di calana sorangan. Udah. Artinya apa? Jangan repot ngurusin dia, mikirin dia. Sepakat? Dampingi saja dengan sebaik-baiknya. Perlakukan dengan seindah-indahnya. Ingat Allah menciptakan ibu tuh nisaukum harsulakum, kebun indah cantik. Sok anugerahkan kecantikan itu buat seisi rumah sampai anak bangga kepada ibunya, istri suami bangga kepada istrinya. Kalaupun belum bangga tenanaon lah, penting barudak. Kalaupun tidak ada anak-anak tenanaon lah, cak-cak paling tidak resep ningali urang kan gitu. Ya enggak? Dan malaikat sangat suka. Bayangkan ketika Jibril datang kepada Rasulullah, kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sampaikan salam saya kepada Ummu Salamah. Itu secantik apa Ummu Salamah sampai Jibril aja nyampein salam. Coba, ternyata akhlaknya sangat mulia kan itu. Akhlaknya sangat mulia.
Itu kecantikan yang dilihat oleh para malaikat. Kenapa kita tidak lakukan itu? Hayo sob, hayo we ngaca, wah kulit diherang-herang, hinyai. Hinyai bukan glowing, hinyai. Bulu mata di garisan 2 luhur handap. Pan ayahnya bulu mata di dia, garisnya di dia. Ayah. Nyidik-nyidiknya. Ngenyoledat gitu. Ayah nu pakai eyelinernya. Panjang teuing kan. Buat apa kita ngurus seperti itu? Malaikat itu merindukan istri-istri yang harsul lakum, istri-istri yang menjadi kebun buat suaminya, dan malaikat cemburu melihat suami mencintai istri. Dan malaikat marah kepada laki-laki yang tidak mencintai istrinya, padahal istrinya sudah menjadi kebun. Yang disebut cantik itu yang mana? Saya tanya kepada tunanetra, istri kamu cantik-cantik, cek gitu, cek nololong. Apalna kumaha pan ente teu ningali. Dia bilang apa? Pan karaos. Tah eta nu geulis teh nu karaos. Bener teu? Aya nu rupana lucu tapi teu karasa. Aya. Geuleuh malah aya. Betul. Maaf, saya itu dari sejak kecil lulus SD ke pesantren terus itu sampai hari ini saya bergaul dengan ibu-ibu yang menutup aurat, betul kan? Suatu saat keponakan saya membawa temannya ke rumah neneknya, ke rumah ibu saya ada di situ. Terus temannya, karena memang temannya tidak semuanya muslim, tidak semuanya muslimah, ada yang pakai pakaian ngalah gitu tuh. Pakai kamana meni ya pokoknya nama. Saya ada di situ. Pas ngelihat langsung mual saya. Langsung ke jamban ongkek aslina. Saya pikir masuk angin kan, sudah masalah, pergilah saya. 2 minggu berikutnya keponakan saya bawa lagi temannya, beda lagi orangnya, sama pakaiannya seperti itu, keur usum meureun harita. Saya ngeliat lagi, mual lagi. Akhirnya saya tahu bahwa saya mual ngelihat yang seperti itu, melihat yang seperti itu. Nu teu dihaja, nu ngahaja mah mual. Nya pun bojopan ngahaja meureunnya. Nu teu dihaja nu mual deh. Masya Allah. Kan yang malu tuh yang tidak sengaja ya. Ibu tidak sengaja buka kerudung, malu kan? Ari ngahaja tidak kan itu. Jadi itu nu teu ngahaja mah teu naon. Nu ngahaja mah teu naon. Gitu. Oh. Masya Allah, saya ngelihat yang seperti itu mual, enak. Ngelihat SPG aja. Di jalan tak SPG handphone pun di sisi-sisi jalannya narari ngigel, ya Allah ya Robbi karunya pisan ahli neraka, sambil saya tungkul, dan enak ngelihatnya tuh. Leput lain, lontong lain, tapi enek-enekan pan rudet itu tuh. Bener tuh. Liar lah. Nah, mari kita handle hawa nafsu kita dengan manajemen hidup kita yang benar, dengan manajemen hidup kita yang baik, dengan manajemen, dengan teratur. Kata Allah, wal tangdur nafsun ma qaddamat lighad. Lihat apa potensi diri, kekurangan, kelebihan diri kita, kemudian rencanakan. Ini surat Ar-Ra'd kalau nggak salah, atau Al-Hasyr ya. Lihat apa kemampuan dan kekurangan diri kita, kemudian rencanakan sesuatu. Ma qaddamat lighad. Artinya apa? Rencanakan sesuatu, manage. Lakukan manajemen individu. Udah, nggak akan nafsu, nggak akan liar. Nggak akan. Terus frame berpikir kita coba kita bangun. Husnudzon, bukan harus berbaik sangka, tapi merencanakan berpikir baik. Berbaik sangka mender katipu denya, jangan. Tapi merencanakan berpikir baik. Saya selalu menatap istri saya tatap, selalu saya lihat istri saya harus ke surga, harus ke surga. Suatu saat istri saya bersalah, ya Allah, saya maafkan dia, ampuni dia ya Allah. Selalu begitu. Dan supaya dia masuk surga, karena istri wajib taat kepada suaminya, saya nggak pernah nyuruh. Sudah 37 tahun berumah tangga, tarami warang kapun bojo, nggak pernah saya nyuruh istri, nggak pernah. Hanya dia suka getol sendiri gitu ya, non hideng, bukan hideng, hideng ya, di jalan sendiri. Masya Allah, pikiran saya ngelihat anak-anak, saya pengen mereka ke surga, itu aja. Ketika mereka salah, selalu saya berpikir dan berdoa, ya Allah, saya salah mendidik dia sampai dia seperti itu, saya maafkan dia ya Allah, ampuni saya, ampuni dia. Beres. Selalu melihat kesalahan apapun.
Pernah anak saya ke musim awal-awal pakai handphone gini dulu yang nggak bisa apa-apa ngan ngadang musik sibuk tuh. Pulang nangis, handphonenya hilang. Kenapa kamu dek nangis? Handphonenya diangkut hilang. Ya udah beli lagi. Tapi enggak, handphone tuh benda kecil tapi kan mahal. Aku nabung. Ya udah, itu tabungan kamu sudah hilang, sekarang Bapak yang beliin buat kamu. Udah senyum lagi dia. Saya bicara, ya Allah, jadikan anak saya anak yang apik, ya. Anak yang mampu menjaga amanah-amanahmu. Beres. Sudah, masalah hilang handphone. Hari mana ya handphone teh mahal nyau. Naon dinjeng di lengit-lengit. Hese melina teh. Apa perlu mental anak dihancurkan hanya untuk uang 2, 3, 4, 5 juta saja? Menyembuhkannya lebih dari puluhan juta mungkin ya. Menyembuhkan mental anak untuk kembali pulih sehat itu harganya puluhan juta. Sudahlah pirage 12 juta alungkeun. Kenapa? Saya bukan nganggap remeh angka itu, tapi saya lebih memuliakan iman dia. Jangan sampai dia menuhankan uang, menuhankan handphone, menuhankan benda dan menghilangkan Allah. Sampai saya rangkul dia, tahu nggak? Itu Allah ngasih tahu bahwa kamu harus lebih takut kehilangan Allah daripada kehilangan handphone. Kehilangan handphone aja udah kamu nangis, apalagi kehilangan Allah harus lebih nangis. Baru dia ngerti. Gitu. Kan dari orang mah bendanya hilang apa langsung kemana? Pirage nu kitu atuh. Suami hilang, pirage nu kitu. Masih banyak suami-suami yang lain. Enggak ketang ulah-ulah. Suami menjagaan-jagaan. Gitu. Ini penting sekali. Saya ingin mengajak mari kita jaga hawa nafsu kita dengan manajemen hidup kita. Kita jaga hawa nafsu kita dengan tidak banyak memikirkan orang lain. Kita jaga hawa nafsu kita dengan selalu berpikir saudara kita harus masuk surga. Istri, anak, pembantu, teman. Saya datang ke sini, saya langsung duduk ke sana. Saya melihat dari belakang punggung-punggung ahli surga. Saya berharap ya Allah jadikan mereka ahli surga. Mereka sudah jauh-jauh datang ke sini. Aya nusian diudag anjing, aya. Ya. Dan ngaliwat rumah yang ada anjingnya. Aya nu tijali keheula aya. Macam-macam juga. Ya Allah jadikan mereka ahli surgamu. Malaikat beureun ngabring nyebut amin. Udah enteng buat saya untuk membangun pikiran yang baik dalam kehidupan kita. Sepakat? Baik, kita lanjutkan tanya jawab. Sok aya nu naros.